Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya dalam melakukan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita akan melakukan kegiatan apa? Belum ya? Oke. Kita akan mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek atau yang biasa disebut cerpen. Nah, sebelum mendemonstrasikan cerita pendek, yang perlu kalian pahami dulu adalah nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek. Nah, untuk itu Ibu akan menayangkan sebuah tayangan video yang berisi materi cerpen. Untuk itu kalian simak baik-baik ya video yang akan Ibu tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat untuk belajar ya. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang cerita pendek atau cerpen. Pernahkah kalian membaca cerpen? Apa judul cerpen yang kalian suka? Bagaimana isi dan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek yang kalian baca? Sehubungan dengan itu, ketiga gambar tersebut merupakan sampul buku kumpulan cerita pendek atau yang lazim disebut dengan cerpen-cerpen. Dapat kita jumpai baik dalam majalah buku, kumpulan cerpen, maupun internet. Banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh dengan mempelajari cerita pendek. Selain memberikan hiburan, cerita pendek juga dapat memberikan pembelajaran dan pengetahuan. Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Ceritanya dibuat-buat, bukan kejadian nyata. Jadi cerpen itu termasuk cerita fiksi. Cerpen cenderung singkat dan padat. Cerita pendek itu memiliki ciri-ciri tertentu, dan berikut ini adalah ciri-cirinya. Yang pertama, jumlah katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Jadi dalam cerpen itu jumlah katanya tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, memiliki proporsi penulisan lebih singkat dibandingkan novel. Jika novel yang kita ketahui sangat banyak penulisan katanya, beda halnya dengan cerpen ini. Cerpen itu lebih singkat dan padat. Yang ketiga, isi cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Jadi, cerita yang diangkat itu dari cerpen adalah inspirasi dari kehidupan sehari-hari, atau bisa juga menjadi motivasi untuk kita dalam berkehidupan sehari-hari. Yang keempat, penokohan sederhana. Dan yang kelima, bersifat fiktif dan hanya mempunyai satu alur saja. Yang keenam, kosakata mudah dipahami dan cerpen dapat selesai dibaca sekali duduk. Maksudnya, cerpen itu kan singkat, jadi bisa cepat selesai dalam satu kali baca. Sebagai sebuah karya sastra yang terinspirasi dari dunia pengarangnya, cerpen memiliki nilai-nilai atau suatu hal yang berharga yang dapat diperoleh pembaca. Cerpen memiliki nilai-nilai atau suatu hal yang berharga yang dapat diperoleh oleh pembaca. Nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek antara lain yang pertama adalah nilai agama. Apa sih nilai agama itu? Nilai-nilai yang dalam novel itu yang berkaitan dengan agama. Dan yang kedua adalah nilai sosial. Apa sih nilai sosial itu? Nilai sosial merupakan nilai yang bisa kita pelajari dan pahami dari interaksi tokoh utama novel dengan tokoh-tokoh lainnya. Interaksi tokoh utama novel dengan lingkungannya dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkandung dalam novel yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, atau nilai baik dan buruk yang dapat diterima secara umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan lain sebagainya. Nilai moral dalam novel dapat bersifat baik maupun buruk. Dan yang keempat adalah nilai budaya. Apa sih nilai budaya itu? Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi suatu masyarakat. Dan yang kelima,
adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan sendiri merupakan nilai yang berisi pelajaran tentang hal yang baik dalam cerita dan terkait pengajarannya. Berikut tadi pengajaran tentang sebuah cerpen. Untuk pengajaran selanjutnya kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Nah, gimana? Tadi udah disimak kan video yang Ibu tayangkan? Oke, sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk menjadi 6 kelompok. 6 kelompok, kalian bisa memilih sendiri ya anggota kelompoknya. Dan selanjutnya Ibu mau menunjukkan sesuatu. Tada! Ini apa? Ayo, ini apa? Kalian ada yang tahu nggak ini apa? Oke, belum tahu ya. Ini adalah amplop ceria. Amplop ceria. Apa sih amplop ceria itu? Apa sih yang ada di dalam amplop ceria ini? Nah, di dalam amplop ceria ini ada sebuah kertas yang berisikan judul-judul cerpen yang akan kalian gunakan untuk berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, nanti di dalam amplop ini ada nama-nama judul cerpen. Di sini ya, lihat, bisa dilihat ya judul cerpen kayak gini. Nanti setiap kelompok, perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk memilih nomor berapa amplop yang diinginkan. Tapi milihnya ini harus cepet-cepetan loh ya. Siapa cepat dia dapat. Nanti kan Ibu hitung dari setelah hitungan ketiga kalian langsung angkat tangan, terus perwakilan kelompok yang cepat itu tadi bisa langsung maju ke depan dan memilih amplop mana yang disukai, nomor berapa yang disukai itu. Judul cerpen ini akan dibuat berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, langsung saja Ibu akan mulai menghitung ya. Dari hitungan ketiga kalian bisa angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. Oke, kelompok kamu bisa maju ke depan untuk memilih amplop mana yang mau dipilih. Nomor berapa amplopnya? Nomor 2. Oke, nomor 2. Kita lihat ya, apa sih isi judul cerpen nomor 2. Wah, robohnya surau kami oleh A.A. Nafis. Berarti kelompok kalian kebagian robohnya surau kami. Berarti kelompok kalian harus mendiskusikan tentang cerpen robohnya surau kami ini. Oke, ini. Dan untuk selanjutnya Ibu hitung lagi ya. 1, 2, 3. Oke, kelompok kamu silahkan maju ke depan. Kamu mau pilih nomor berapa? Kelompok kamu? Oh, nomor 4. Oke, nomor 4. Kita buka ya. 1, 2, 3. Wah, ada cerpen Kaya dan Miskin oleh Sam Edi Yuswanto. Nah, berarti tugas kalian mendiskusikan cerpen Kaya dan Miskin ini. Oke. Langkah apa sih yang harus kalian lakukan setelah mendapatkan judul cerpen itu tadi? Oke, kalian harus berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing dan menentukan bagaimana topik dan inti dari judul cerpen tersebut dan mengidentifikasikan tokoh dan penokohan dari cerpen tersebut. Nah, dan yang terpenting adalah nilai-nilai kehidupan yang menarik. Nah, kalian harus bisa menentukan nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen tersebut. Nah, supaya apa? Nanti kalian bisa menuliskan dalam bentuk fragmen atau sebuah cuplikan. Nah, cuplikan itu tadi kalian bisa tulis dalam sebuah kertas. Nanti Ibu akan membagikan kertas ini kepada kalian dan nanti kalian bisa menuliskan di kertas ini. Nah, supaya lebih paham tentang lakon yang ada di cerpen tersebut tadi. Nah, setelah kalian bisa menuliskan di kertas, kalian bisa mulai menghafal dialog dan menghayati karakter tokoh untuk diperankan. Nah, karena kan kita akan mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang ada pada cerita pendek. Oke. Jadi nanti kalian harus menghafal dan menghayati karakter dari tokoh yang ada pada cerpen kalian masing-masing. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari kalian semua? Oke, belum ada. Ya, cukup sekian tadi pembelajaran yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.